Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Langsung saja di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Hadis Tarbawi, yaitu dosen pengampu Hajah Dibibik Nabilatul Fauzia LCMA. Di sini saya akan membahas materi kepemimpinan perempuan dalam hadis. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Karnadi Irawan, kelas 4A Pendidikan Agama Islam, NPM saya 21101110028, Prodi Pendidikan Agama Islam, mata kuliah Hadis Tarbawi. Hadis kepemimpinan perempuan sudah terpaparkan di bawah. Haddatsana Utsman Badul Aitsani haddatsana Aufun Anil Hasani an Abi Bakrata qala laqad nafa'ani Allahu bi kalimatin sami'tuha min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ayyamal jamal ba'dama kidtu an aqabi ashabil jamali fa uqatila ma'ahum qala lamma balagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna ahla farisa qad mallaku alaihim inta kisra qala lan tufliha qaumun walau amrahum ra'atan. Yang maknanya dari Utsman bin Haisam, dari Auf, dari Hasan, dari Abi Bakroh berkata, Allah memberikan manfaat kepadaku dengan sebuah kalimat yang kudengar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada hari menjelang perang Jamal. Setelah aku hampir membenarkan mereka, Ashabul Jamal, dan berperang bersama mereka. Ketika sampai kabar kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa bangsa Persia mengangkat Putri Kisra sebagai pemimpin. Beliau bersabda, tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada wanita. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari salah satunya dalam Kitabul Fitan, bagian pembahasan tentang konflik atau fitnah. Selain diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari, hadis ini juga diriwayatkan dalam Musnad Ahmad bin Hanbal, Sunan At-Tirmizi, Musnad At-Tabrani, juga Sunan An-Nasai. Imam Al-Bukhari meriwayatkan hadis tersebut dari jalur Utsman bin Haisam yang bersambung sampai sahabat Abu Bakroh yang bernama aslinya Nafi bin Al-Harith. Ada juga jalur periwayatan yang dimuat oleh Imam Ahmad bin Hanbal dari Muhammad bin Mutsanna. Untuk redaksi matan hadis seperti di atas, mayoritas merujuk pada Abu Bakroh. Secara status hadisnya sendiri, para ulama menyepakati bahwa ia berkualitas hadis sohih. Jadi hadis yang telah dibacakan oleh diri saya sendiri bersifat sohih. Salah satu konsekuensi hadis yang dihukumi sohih adalah ia dapat menjadi dasar hukum atau hujah dalam syariat. Dari pernyataan Nabi, tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada wanita. Inilah debat panjang soal kepemimpinan perempuan yang terjadi saat ini. Adapun pendapat ulama tentang kepemimpinan perempuan, mayoritas ulama yaitu Imam Syafi'i, Imam Malik, dan Imam Ahmad berpendapat bahwa seorang pemimpin haruslah laki-laki, begitu juga dengan presiden haruslah laki-laki berdasarkan surat An-Nisa ayat 34. Ditambah lagi dengan hadis dari Abu Bakroh yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari,
yang juga menjadi alasan yang dijadikan dasar sebagai fatwa yang melarang perempuan menjadi pemimpin, yaitu ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan informasi bahwa bangsa Persia menjadikan Putri Kisra sebagai raja atau sebagai ratu. Mereka setelah Kisra meninggal dunia, para ulama di semua negara Islam telah menerima hadis ini dengan menjadikan dasar hukum bahwa seorang wanita tidak boleh menjadi pemimpin laki-laki dalam wilayah kepemimpinannya yang bersifat umum. Imam Al-Bakhawi mengatakan dalam kitab Syarhus Sunnah bahwa seorang perempuan tidak sah menjadi seorang pemimpin karena seorang pemimpin itu harus keluar untuk berjihad dan selalu berada pada urusan atau perkara orang-orang muslim. Sedangkan perempuan itu lemah serta tidak mampu melakukan banyak urusan karena perempuan itu kurang. Alasan lain yang melarang percalonan wanita juga mengemukakan bahwa wanita itu menghadapi kendala yang sudah merupakan tabiat atau pembawaan mereka sejak lahir, seperti menstruasi setiap bulan beserta keluhan-keluhannya, mengandung sebagai segala penderitaannya, melahirkan dengan segala resikonya, menyusui dengan segala bebannya, dan sebagai ibu rumah tangga dengan segala tugasnya. Semua itu menjadikan mereka secara fisik, psikis, dan pemikirannya tidak mampu mengemban tugas sebagai anggota dewan yang bertugas membuat undang-undang dan mengawasi suatu instansi pemerintah. Nilai tarbawi yang kita dapat bahwa kepemimpinan perempuan dapat dilakukan dalam urusan politik, organisasi, maupun pemerintahan. Tidak ada pembedaan baik pria maupun wanita. Kelaikan menjadi seorang pemimpin bukan sebab jenis kelaminnya, namun kompetensi dan kecakapan mereka. Namun dalam kasus perwalian, imam sholat, juga kepala rumah tangga, perempuan tidak dapat memimpin karena ia adalah suatu ditetapkan yang telah ditetapkan syariat. Terima kasih penyampaian saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.